Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Bri Story. Sebuah kisah yang berjudul Rumah Hantu Perkebunan Karet. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kali ini kita simak Om Heri yang akan melanjutkan cerita tentang petualangannya di perkebunan karet. Pak Heri dan Wahyu datang ya, jangan sampai gak datang, gak akan sampai larut malam, jam 9 sudah selesai acaranya. Suatu pagi di hari Jumat, Pak Lurah mengundang kami untuk datang ke rumahnya. Malam harinya dia akan mengadakan selamatan menyambut kelahiran cucunya. Saya berniat akan menyempatkan diri untuk datang. Wahyu baru saja pulang dari rumah sakit pada malam sebelumnya. Tubuhnya belum terlalu fit untuk berpergian. Saya nggak mengizinkannya untuk ikut ke rumah Pak Lurah, walaupun dia bersikeras ingin ikut. Rumah Pak Lurah nggak terlalu jauh, menggunakan motor kira-kira hanya 1 jam ke arah barat perkebunan. Dengan begitu, saya berpikir kalau nanti nggak akan terlalu malam, paling lama jam 10 sudah sampai rumah lagi. Pak Lurah termasuk orang yang cukup dekat dengan kami. Beberapa kali dalam 1 bulan, beliau pasti mampir ke rumah, karena memang kalau ingin ke kota, beliau selalu lewat dekat perkebunan. Keluarga besarnya sejak kakek buyut sudah tinggal di daerah sisi luar perkebunan, makanya Pak Lurah sudah banyak bercerita tentang keadaan perkebunan dan daerah sekitarnya sebelum kami tinggal di situ. Beberapa ceritanya terbilang menyeramkan, sangat menakutkan malah. Yang membuat jadi mengerikan. Pak Lurah berani menjamin kalau cerita itu benar adanya karena dia mendengarnya langsung dari ayah dan kakeknya. Kakek dari Pak Lurah bisa dikatakan saksi langsung peristiwa-peristiwa mengerikan yang pernah terjadi di perkebunan karet. Namun beliau sudah meninggal jauh sebelum kami datang. Salah satu cerita yang sangat menancap di kepala adalah mengenai pemakaman yang katanya masih ada di perkebunan. Pemakaman yang berisi korban pembunuhan. Yang menakutkan, katanya juga pemakaman itu nggak diketahui letak pastinya. Karena pelaku pembunuhan melarikan diri entah kemana dan nggak pernah kembali. Yang pasti, letaknya di wilayah perkebunan karet. Setelah selesai pekerjaan di hari itu, saya langsung bersiap untuk pergi ke rumah Pak Lurah, berharap sebelum maghrib sudah sampai sana. Beneran nih Pak, saya nggak boleh ikut. Lagi-lagi Wahyu kembali melontarkan pertanyaan yang sama sejak tadi siang. Gak usah yuk, kamu istirahat saja. Nanti kalau sakit lagi gimana coba? Jawabku dengan kalimat yang sama juga. Pak Heri kan baru beberapa kali ke rumah Pak Lurah. Memangnya sudah hafal banget jalannya. Lagian hutan di sebelah barat kan lebih rindang dari bagian lainnya. Kembali Wahyu melontarkan kalimat yang kali ini sedikit membuat saya goyah akan mengajak Wahyu atau jangan. Memang wilayah hutan sebelah barat jauh lebih rindang dan sepi daripada wilayah lainnya. Karena itulah jarang ada orang yang melintas. Banyak yang lebih memilih jalur lain walau harus memutar lebih jauh. Tapi melihat kondisi Wahyu yang masih kelihatan lemes, saya membulatkan tekad untuk tetap berangkat sendirian. Gak apa-apa yuk, saya sendirian aja. Toh nanti jam 9 sudah pulang lagi. Percakapan selesai, saya langsung keluar rumah dan menyalakan mesin motor. Jam 5 sore, matahari sudah terlihat malas menebar cahayanya. Dia memilih untuk mulai bersandar di ufuk barat, tetapi sinar kuningnya tetap masih menembus sela-sela pepohonan karet. Saya jalan dulu yuk, kamu jangan kemana-mana ya. Baik Pak, hati-hati di jalan. Setelah berpamitan, saya berangkat.
Menelusuri jalan setapak, menembus perkebunan karet, saya memacu motor dengan kecepatan sedang, gak terlalu cepat, tapi enggak lambat juga. Angin mulai terasa lebih sejuk, karena sore sudah semakin mendekati malam. Beberapa kali saya harus menutup wajah, karena beberapa kali binatang kecil berterbangan menghalangi jalan. Seingat saya, baru 2 atau 3 kali melalui jalan ini. Itu pun berboncengan dengan Wahyu. Sedikit lupa, membuat saya harus berhenti beberapa kali ketika jalan setapak bercabang 2. Saya harus berpikir sejenak untuk memilih salah satunya. Awalnya, ketika menemui jalan bercabang, saya masih yakin dengan jalur yang dipilih. Tapi lama-kelamaan mulai ragu. Karena yang saya ingat, jalan yang ditempuh seharusnya lebih banyak menanjak. Ini malah selalu turun. Apalagi ketika sudah melewati wilayah perkebunan karet dan mulai memasuki hutan rindang, semakin ragu. Sekali lagi saya melirik arloji. Masih jam 6 kurang 10 menit. Suasana semakin remang, sepertinya sebentar lagi akan gelap dan masuk waktu maghrib. Saya menyalakan lampu motor untuk membantu penglihatan, sambil terus menyusuri jalan hutan yang semakin lebat pepohonannya. Berbeda dengan ketika di awal perjalanan tadi, saya mulai merasa asing dengan suasananya. Sepertinya saya belum pernah melalui jalur itu, sama sekali nggak kenal wilayahnya. Belum ada perasaan takut atau was-was, saya tetap melanjutkan perjalanan. Sampai ketika di suatu tempat, saya menghentikan laju motor. Kenapa? Karena saya merasa pernah melewati jalur ini sebelumnya. Ada 2 pohon sangat besar, menjulang tinggi, berdiri di kanan kiri jalan. Saya yakin kalau beberapa belas menit yang lalu sudah melewatinya. Aduh, kok balik ke sini lagi? Saya bertanya-tanya dalam hati. Lantas tanpa pikir panjang, saya kembali melanjutkan perjalanan. Sekali lagi saya melirik ke arloji. Sudah jam 6 lewat 15 menit. Gak jauh dari tempat 2 pohon besar itu, saya menemui jalan yang bercabang lagi. Sebelumnya, ketika melewati jalan yang sama, saya memilih jalan ke arah kanan. Untuk yang kedua kali, saya memilih jalur yang ke kiri, dengan harapan gak akan kembali ke tempat yang sama. Ternyata salah. Kira-kira 15 menit kemudian, saya kembali ke titik yang sama. Jalan setapak yang di kanan kirinya ada pohon besar dan rindang tadi. Perasaan mulai gak enak. Sekali lagi saya menghentikan laju motor tepat di bawah 2 pohon besar itu. Semakin bingung pada saat kesekian kalinya saya melirik ke jam tangan. Saya kaget karena jarum jam belum beranjak dari pukul 6 lewat 15 menit. Waktu gak berubah dari terakhir kali saya melihat arloji. Padahal jarum jam terus berputar normal, gak mati. Mulai terucap kalimat-kalimat doa di dalam hati. Saya sadar kalau ada yang gak beres. Suasana sekeliling sudah semakin gelap total. Hanya lampu motor yang menyinari sekitar. Sekali lagi saya melanjutkan perjalanan, melewati jalur yang sama. Kali ini memacu motor dengan lebih cepat. Dan untuk ketiga kalinya, saya kembali ke titik yang sama. Yang lebih mengherankan lagi, ternyata jarum jam belum juga beranjak dari pukul 6 lebih 15 menit. Lemes, saya kembali menghentikan motor tepat di bawah 2 pohon besar itu. Kembali saya membaca doa, kalimat permohonan kepadanya supaya diberikan keselamatan dan kemudahan dalam perjalanan. Pada kali ketiga melewati jalur yang sama, saya melihat sesuatu yang membuat saya harus menginjak pedal rem dalam-dalam. Setelah berhenti, saya mengarahkan lampu motor ke tempat sesuatu yang menarik perhatian itu. Di sebelah kiri jalan setapak, saya melihat ada sosok manusia sedang berdiri diam menghadap jalan. Posisi saya di sebelah kanan sosok itu. Jarak kami hanya beberapa meter, cukup dekat. Sosok berwujud laki-laki, menggunakan pakaian serba hitam, menggunakan caping di kepalanya. Tangan kanannya menggenggam tongkat setinggi pinggang. Dia hanya diam berdiri, gak bergerak sama sekali, menatap ke depan ke arah gelapnya hutan. Tapi entah kenapa, gak ada rasa takut sedikit pun yang muncul ketika saya sudah melihat benar-benar sosok itu. Saya malah berniat untuk mendekat dan bertanya tentang arah jalan yang benar menuju rumah Pak Lurah. Perlahan saya maju mendekat, sampai akhirnya
benar-benar sudah berada tepat di depan sosok itu. Maaf Pak, jalan ke rumah Pak Lurah ke arah mana ya? Masih jauh nggak ya Pak? Tanyaku kepada orang itu. Kebetulan di depan kami ada jalan bercabang dua. Jalan cabang yang sebelumnya sudah saya lalui 3 kali. Sosok itu hanya diam berdiri. Saya nggak berhasil melihat wajahnya dengan jelas karena gelapnya situasi. Sampai akhirnya beliau bersuara juga. Ke kiri, sesudah itu ke kanan. Dengan suara datar dia memberi petunjuk jalan. Terima kasih Pak, Bapak mau kemana? Ikut saya saja Pak. Bapak itu hanya menggelengkan kepalanya. Baiklah Pak, saya jalan dulu, terima kasih Pak. Lalu saya melanjutkan perjalanan. Saya ikuti petunjuk yang diberikan sosok itu. Sekali lagi melirik jam tangan. Masih pukul 6:15 menit. Belum beranjak juga. Kira-kira beberapa belas menit setelah melewati jalan cabang yang kedua, barulah saya memasuki jalan setapak yang mulai melebar. Lalu mulai melihat ada beberapa rumah di kanan kiri. Saat itulah baru bisa mengenali tempat itu. Saya akhirnya mulai memasuki wilayah desa di mana Pak Lurah tinggal. Lega rasanya. Beberapa menit kemudian saya sampai di rumah Pak Lurah, memasuki halamannya dan memarkirkan motor. Saya melirik ke jam tangan. Jarumnya sudah mulai meninggalkan pukul 6:15 menit. Aneh. Pak Heri, masuk Pak, masuk. Kok awal sekali, kan acaranya setelah Isya. Pak Lurah menyambut dengan ramah di depan rumah dengan senyum lebarnya. Iya Pak, sengaja supaya belum gelap lewat hutan tadi. Setelah itu saya meminta izin untuk sholat maghrib di rumahnya. Suasana sudah agak ramai ketika saya kembali ke ruang tamu. Beberapa anggota keluarga dan tetangga sudah berkumpul. Saya ikut bergabung. Beberapa tamu adalah pekerja perkebunan karet yang selalu bertemu dengan saya setiap harinya. Lalu kami berbincang sambil menunggu waktu Isya. Dalam perbincangan itu, sesekali saya masih memikirkan kejadian yang saya alami dalam perjalanan tadi. Kejadian yang aneh. Tetapi ya sudahlah, saya masih bersyukur karena bisa sampai tujuan tanpa kekurangan suatu apapun. Pak Heri, sudah berapa lama bekerja di perkebunan karet itu? Pertanyaan tiba-tiba muncul dari seorang bapak yang kelihatannya sudah berumur 50 tahunan. Ketika saya sedang duduk sendirian di teras rumah mencari udara segar. Bapak itu duduk di sebelah saya sambil menyalakan batang rokok di tangannya. Kira-kira sudah 1 tahun lebih Pak, jawab saya. Wah, sudah lama juga ya, kuat juga tinggal di situ. Bapak itu melontarkan kalimat dengan senyuman. Kuat gimana Pak? Tanyaku penasaran. Saya mau cerita sedikit, tapi nanti jangan ketakutan setelah mendengarnya ya. Kembali bapak itu melontarkan kalimat sambil tersenyum. Ah, aku kan sudah terbiasa dengan ketakutan-ketakutan di rumah itu, gumamku dalam hati. Jadi, sebelum perusahaan Pak Heri mengambil alih perkebunan itu, sudah 2 kali ada perusahaan swasta yang mencoba mengelolanya, tapi keduanya hanya bertahan sebentar. Sepanjang yang saya ingat, hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Bapak itu mulai bercerita cukup panjang. Bapak tahu alasannya kenapa bisa seperti itu Pak? Saya mulai penasaran. Alasan pastinya saya kurang tahu, tapi menurut penduduk di sini yang pernah bekerja di tempat itu, katanya nggak ada karyawan yang tahan di perkebunan itu. Nggak ada yang kuat tinggal berlama-lama di rumah yang Pak Heri tinggali sekarang. Banyak gangguan yang mengerikan, terornya menakutkan. Bahkan ada 1 orang karyawan yang katanya menghilang. Sampai sekarang gak pernah ditemukan lagi. Glek. Saya menelan ludah mendengar cerita itu. Sialan, bapak ini. Kenapa mesti cerita seperti itu sih? Lalu dia melanjutkan. Tapi sepertinya Pak Heri orang yang kuat dan pemberani. Buktinya sampai saat ini masih bisa bertahan. Iya Pak, kami gak merasakan hal aneh kok. Saya berbohong juga akhirnya. Gak lama kemudian Pak Lurah muncul dari dalam rumah. Syukurlah. Ayo sholat Isya dulu, lalu acaranya akan dimulai. Saya agak lega ketika baru jam 8 lewat sedikit, tetapi acara pengajian sudah selesai. Bersyukur karena berarti gak harus pulang larut.
Tapi baru saja berniat untuk pamit, Pak Lurah mengajak untuk makan malam. Gak enak untuk menolak, akhirnya saya ikuti ajakannya. Lalu kami berkumpul untuk makan di ruang tengah. Rumah ini tergolong cukup besar, ada beberapa kamar di dalamnya. Menurut Pak Lurah, kedua anaknya yang sudah menikah dan sudah memiliki anak juga masih tinggal bersamanya. Sedangkan anak yang pertama sudah memisahkan diri dengan merantau keluar pulau. Rumah besar dengan desain minimalis, tapi masih cukup nyaman untuk ditinggali. Langit-langit yang tinggi membantu suhu di dalamnya menjadi cukup dingin karena angin mengalir baik. Tipikal rumah di pedesaan. Foto-foto berfigura bermacam ukuran tergantung pada dinding ruang tamu. Lemari kayu besar berdiri kokoh memisahkan ruang tamu dengan ruang tengah. Istri dan anak perempuan Pak Lurah masih hilir mudik melayani tamu, menghidangkan kue-kue dan minuman teh atau kopi. Sementara saya sudah mulai melirik ke jam dinding, sudah hampir jam 8:30. Pak Heri menginap saja di sini, besok pagi saja pulangnya. Sepertinya Pak Lurah menangkap gelagat saya yang sudah gelisah ingin pulang. Saya harus pulang Pak, Wahyu sendirian di rumah, masih sakit kan? Jadi mumpung belum terlalu malam, saya pamit pulang ya Pak. Terima kasih atas jamuannya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk pamit. Namun Pak Lurah masih bersikeras menyuruh menginap di rumahnya. Enggak, saya harus pulang. Gak tega meninggalkan Wahyu sendirian di rumah dalam keadaan yang belum benar-benar sehat. Ya sudah, kalau Pak Heri memaksa untuk pulang, hati-hati ya Pak. Kalau ragu Pak Heri bisa kembali lagi ke sini. Pintu rumah ini selalu terbuka. Di halaman rumah Pak Lurah akhirnya melepas saya untuk pergi. Sejujurnya ada sedikit keraguan kalau mengingat peristiwa saya yang kesasar dalam perjalanan berangkat tadi. Tapi ya sudahlah, saya harus pulang. Masih belum terlalu malam juga. Setelah menyalakan mesin motor, saya melaju meninggalkan rumah Pak Lurah dengan kecepatan sedang. Desa tempat Pak Lurah tinggal termasuk desa yang cukup besar dan luas. Namun tetap saja, ketika melintas di tengah-tengahnya pada jam 8:30 malam, saya nggak melihat lagi ada penduduknya yang lalu lalang di luar rumah. Suasana desa sudah sepi. Jalan tanah selebar 3 meter saya susuri dengan pasti, mengarah ke wilayah hutan di depan. Sekitar 15 menit kemudian, dari kejauhan saya sudah dapat melihat gapura besar. Gapura itu menandakan batas desa. Setelahnya saya akan memasuki wilayah hutan. Jalan setapak yang hanya tinggal satu jalur kecil menandakan kalau saya sudah meninggalkan wilayah desa. Angin dingin menyergap wajah dan tubuh ketika sudah benar-benar masuk wilayah hutan. Gelapnya langsung menyelimuti, redupnya tebaran cahaya lampu motor sedikit membantu penglihatan. Memacu motor dengan kecepatan sedang, beberapa menit perjalanan saya masih mengenali jalur yang dilewati. Cahaya langit cerah sedikit menembus pepohonan di beberapa bagian hutan. Sebagian besar lainnya hanya gelap gulita. Suara deru mesin motor hanya satu-satunya suara yang terdengar. Walau sesekali suara patahan dan kering yang melintang terlindas roda motor juga memecah kesunyian. Yang ada di dalam pikiran hanya ingin cepat-cepat menembus hutan dan sampai di rumah. Berharap demikian. Kira-kira sudah setengah jam perjalanan. Gelapnya malam membuat saya sama sekali nggak bisa melihat dengan jelas pukul berapa pastinya saat itu. Beberapa kali melirik ke arloji yang melingkar di tangan, nggak ada hasil. Namun ketika motor masih melaju dengan normal, tiba-tiba saya menginjak pedal rem dalam-dalam. Ada sesuatu di depan. Sesuatu yang cukup membuat saya jadi terheran-heran. Saya melihat ada jembatan kayu. Jembatan kayu, ya jembatan kayu. Aneh, karena baru kali ini melihat ada jembatan kayu di hutan ini. Waktu ketika berangkat tadi pun saya nggak melihatnya. Saya sama sekali nggak mengenalinya. Jembatan kayu yang nggak terlalu besar, bagian bawahnya tersusun dari papan yang berbaris membentuk pijakan. Lebarnya kira-kira cukup untuk 2 motor melintas bersamaan. Saya belum mengetahui apa yang berada di bawahnya. Apakah sungai kecil atau hanya cekungan tanah? Saya belum tahu. Masih duduk di atas motor, berpikir keras untuk memilih. Apakah harus berputar balik kembali ke awal
atau saya nekat melanjutkan perjalanan melewati jembatan. Pandangan saya lemparkan jauh ke wilayah seberang jembatan, tapi sama sekali nggak bisa melihat apa-apa, hanya gelap gulita. Entah apa yang ada di pikiran, akhirnya saya memutuskan untuk melewati jembatan itu. Mungkin juga karena ingin cepat-cepat sampai di rumah. Motor melaju pelan mendekati jembatan, hingga akhirnya saya sudah tepat berada di atasnya. Jembatan kayu ini sudah kelihatan tua, kayu-kayu penunjangnya sudah tertutup lumut di beberapa bagian, membuat roda motor menjadi sedikit licin ketika melintasinya. Bunyi gesekan papan kayu juga terdengar berdenyit bersautan. Saya berharap jembatan ini masih kuat untuk dilintasi. Hanya beberapa belas detik kemudian, akhirnya saya sukses melewati jembatan itu. Syukurlah, sama seperti sisi sebelumnya. Sisi wilayah hutan setelah jembatan pun keadaannya gelap gulita dan gak terdengar suara apapun. Gak ada suara binatang malam, gak ada suara hembusan angin, gak ada suara dahan ranting pohon yang saling beradu. Sangat hening, namun saya tetap terus melaju memacu motor. Kali ini dengan kecepatan agak tinggi. Tapi beberapa puluh meter setelah jembatan, sesuatu terjadi. Mesin motor tiba-tiba mati. Ya Allah, saya menyebut namanya di dalam hati, mengeluhkan keadaan yang baru saja terjadi. Mesin motor mati tepat di tengah-tengah gelapnya hutan, sendirian. Turun dari motor, saya berjongkok untuk mencoba mencari tahu penyebab matinya mesin. Gelapnya suasana membuat saya kesusahan untuk melakukannya. Memeriksa tangki bensin penuh. Membersihkan busi sudah, motor tetap nggak mau menyala. Saya nggak tahu lagi harus berbuat apa. Ada yang aneh. Saya baru tersadar ketika mata sudah terbiasa melihat di dalam gelap. Ketika mengarahkan pandangan ke kanan, ke tempat di mana jembatan kayu tadi berada, ternyata saya nggak melihat apa-apa. Jembatan itu sudah nggak ada di tempatnya. Padahal yakin jarak jembatan dengan tempat saya itu nggak terlalu jauh, hanya sekitar belasan meter. Yang terlihat cuma pepohonan tinggi besar di dalam keadaan gelap gulita. Hanya pantulan cahaya langit yang sedikit membantu menyingkirkan gelap. Saya terduduk lemas, pasrah, gak tahu apa yang harus dilakukan. Sama sekali gak mengenali tempat ini. Sama sekali gak tahu harus berjalan kemana dengan keadaan motor yang mogok. Mencekamnya situasi menjadi semakin sempurna karena tiba-tiba langit yang tadinya cerah menjadi gelap tertutup awan. Suasana semakin gelap. Hingga pada akhirnya ketakutan saya menjadi kenyataan. Rintik hujan mulai turun. Dalam kepasrahan menerima keadaan, saya melirik ke arah kiri, jalan setapak yang menanjak. Di kejauhan saya melihat sesuatu. Di dalam gelapnya malam dan rintik hujan, tiba-tiba saya melihat ada bangunan yang berdiri di sela-sela pepohonan. Jaraknya gak terlalu jauh, mungkin hanya beberapa puluh meter dari tempat saya saat itu. Gak ada pilihan lain, saya harus menuju ke sana untuk berteduh. Karena hujan sudah berubah dari rintik-rintik menjadi semakin deras. Saya mendorong motor, menuntunnya ke bangunan itu. Bangunan tua berbentuk rumah, berdinding dan beratapkan kayu, enggak terlalu besar, namun saya pikir akan cukup untuk sekedar berteduh. Ada pohon tua yang kelihatan hanya tinggal dahannya saja, berdiri tepat di depannya. Jalan menanjak harus dilalui ketika harus menuju rumah itu. Sambil mendorong motor, saya harus mengerahkan tenaga cukup besar untuk mencapainya. Hingga beberapa menit kemudian, saya sampai di terasnya. Kemudian memarkirkan motor tepat di depan pintu. Sepertinya bangunan ini kosong. Sama sekali gak ada cahaya lampu yang terlihat, gelap dan sunyi. Teras rumah yang sangat sempit membuat tubuh saya tetap basah terkena cipratan air hujan yang turun semakin deras. Keadaan sekitar bangunan cukup lapang. Hanya ada pohon tua tadi yang berdiri paling dekat. Saya melemparkan pandangan ke sekeliling, gak ada bangunan lain. Hujan yang tadinya hanya sendirian menyempurnakan suasana. Akhirnya angin mulai datang menemani. Angin yang lama-kelamaan semakin kencang bertiup. Karena angin itulah, saya menjadi semakin bertambah basah, kuyup, mulai menggigil kedinginan. Gak tahan lagi,
Akhirnya memutuskan untuk mencari pintu dan berniat untuk masuk ke dalam bangunan. Sebuah keputusan yang akan saya sesali belakangan. Benar, bangunan ini kosong ketika saya sudah berada di dalamnya. Di depan pintu yang tadi tidak terkunci, saya berdiri beberapa saat untuk memperhatikan sekitar. Ruang kosong berbatas dinding kayu pada setiap sisinya. Hanya ada kursi tua yang teronggok di dekat pintu, ditemani meja kayu di hadapannya. Perlahan saya melangkah masuk dalam keadaan gelap. Masuk berdiri di dekat kursi. Saya melihat ada pintu yang terbuka lebar pada dinding yang ada di seberang. Jarak pintu belakang itu sekitar 7 meter dari tempat saya berada. Di balik pintu itu hanya ada ruangan yang sangat gelap. Pandangan saya nggak sanggup menangkap apa-apa. Lalu saya memutuskan untuk duduk di kursi. Positifnya, tubuh menjadi nggak kehujanan. Nggak ada air hujan sedikit pun yang masuk ke dalam bangunan. Pintu depan rumah saya biarkan tetap terbuka. Cukup lama saya duduk diam di dalam gelap. Sementara hujan di luar terus turun dengan derasnya, disertai angin kencang bertiup memperkeruh suasana. Hingga akhirnya teror dimulai. Pintu kayu yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup dengan keras, seperti dibanting. Saya terhenyak kaget. Pandangan menjadi semakin tertutup, gelap gulita. Mata tertutup atau mata terbuka, yang saya lihat sama saja. Hanya hitam pekat. Saya semakin ketakutan. Bait-bait doa terus terucap di dalam hati. Suasananya sangat mencekam, sangat. Gelap gulita itu cukup lama berlangsung. Sementara saya tetap terduduk diam karena tiba-tiba badan gak bisa bergerak. Perasaan semakin berkecamuk. Saya yakin akan ada sesuatu yang terjadi sebentar lagi. Benar saja, tiba-tiba di sudut ruangan muncul cahaya kecil. Cahaya yang perlahan mulai menerangi seisi ruangan. Setelah saya perhatikan benar-benar, ternyata cahaya itu bersumber dari lampu templok yang menempel di dinding. Lampu templok kecil itu menyala dengan sendirinya. Letak lampu itu dekat dengan pintu belakang yang dari awal sudah dalam keadaan terbuka. Saat itulah saya baru dapat melihat seluruh ruangan dengan jelas. Ruangan bangunan yang banyak bagiannya sudah tertutup lumut tebal. Saya semakin ketakutan. Saya nyaris pingsan ketika sadar kalau ternyata sejak tadi di ruangan itu saya enggak sendirian. Ada sosok yang menemani. Sosok yang membuat jantung serasa berhenti berdegup. Sosok yang tengah terbaring di sudut ruangan, tepat di bawah lampu templok di sebelah pintu belakang. Sosok itu adalah pocong. Pocong dengan balutan kain putih kusam, terbaring diam gak bergerak, sangat mengerikan. Dalam situasi yang mencekam itu, saya tetap gak mampu untuk bergerak. Akhirnya, hanya bisa menutup mata. Gak berani melihat ke depan. Dalam keadaan mata terpejam, tiba-tiba saya mendengar sesuatu. Terdengar suara langkah kaki. Langkah kaki yang terseret-seret. Langkah kaki yang berasal dari ruangan belakang. Langkah kaki yang semakin lama semakin mendekat. Sepertinya ada sosok lain lagi yang juga sedang berada di dalam ruangan. Penasaran, perlahan saya membuka mata. Benar. Ternyata ada sosok satu lagi yang sedang berjalan mendekat, berjalan gontai dengan langkah kaki yang terseret-seret. Darah melumuri tubuhnya, mengucur dari leher yang putus tanpa kepala. Ya, sosok yang sedang berjalan gontai mendekat ke tempat saya duduk, itu tanpa kepala. Tanpa kepala, saya panik, gak bisa bernafas, sesak dada ini. Ketika jarak kami hanya tinggal beberapa sentimeter, saya gak ingat apa-apa lagi. Saya gak sadarkan diri. Pak Heri, bangun Pak. Saya mendengar suara Wahyu membangunkan saya dari tidur panjang. Ketika sudah membuka mata, saya melihat ada Wahyu bersama dengan Pak Lurah dan beberapa pekerja perkebunan. Ketika sudah benar-benar sadar, ternyata saya berada di dalam gubuk kecil yang letaknya masih di wilayah hutan, belum masuk ke perkebunan karet. Wahyu memutuskan untuk mulai mencari saya ke rumah Pak Lurah karena sampai pagi menjelang saya belum pulang juga. Bersama Pak Lurah dan pekerja perkebunan, Wahyu menyisir seluruh bagian hutan.
Hingga pada akhirnya mereka melihat motor saya terparkir di depan gubuk tua di tengah hutan. Lalu menemukan saya di dalam gubuk dalam keadaan gak sadarkan diri. Sungguh malam yang mencekam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.